Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, tergantung Anda yang sedang menonton video ini. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas IPA 1 ingin menjelaskan tentang integrasi nosional. Di dalam kelompok ini beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Renat Aidin Darwaji, Kesiato, Michelle, Kenny, dan juga Deswita Najwa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Mersha Putri dari kelas 10 IPA 1, nomor absen 10. Saya akan menjelaskan pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu national, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai dua arti, yaitu secara politis dan secara apologis. Yang pertama, secara politis. Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang kedua, secara antropologis. Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Manusia hidup dalam realitas yang plural. Hal ini sama juga pada masyarakat Indonesia yang majemuk atau plural society. Masyarakat plural ini merupakan belati bermata ganda, di mana pluralitas sebagai rahmat dan juga sebagai ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. A. Faktor pembentuk integrasi nasional. Poin pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Poin kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila. Poin ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Dan kelima, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa dan tanah air Indonesia. Oke, selanjutnya ada B, faktor penghambat integrasi nasional. Poin pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajumukan yang bersifat heterogen. Kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Keempat, adanya ketidakpuasan terhadap kesetimpangan dan ketidakperataan hasil-hasil pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesiato Maula Avatar dari 10 IPA 1 absen 9. Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dalam 3 strata pendekatan, yaitu 1. Strata mutlak, 2. Strata penting, dan 3. Strata pendukung. Menurut penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG terhadap negara Indonesia yang dapat datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Dari luar negeri terdapat 3, yaitu pertama, agresi, kedua, aksi teror dari jaringan internasional, yang ketiga, spionase atau mata-mata.
Dari dalam negeri itu ada gerakan separatis. Nah, gerakan separatis ini adalah upaya pemindahan diri untuk membuat negara baru. Yang kedua, itu adalah aksi kekerasan yang berbau sara. Yang ketiga, sabotase. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama, TPMPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga, TPMPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Najwa Salsabila, absen 6. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang usaha pembelaan negara pasal 9 ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara, yaitu pertama, pendidikan kewarganegaraan, kedua, pelatihan kemiliteran, ketiga, pengabdi sebagai TNI, dan terakhir, pengabdi sesuai dengan keahlian atau profesi. Oke, gimana tadi penjelasan dari Integrasi Nasional dari kelompok kami? Kalau ada yang ingin ngasih saran atau ngasih masukan, bisa tolong komen di bawah ini ya. Jangan lupa di like biar nilai kita nambah gitu kan. Tolong gitu. Oke. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, dan juga terima kasih buat kalian yang udah nyempetin nonton. Ya, kami dari kelompok 2 PPKN IPA 1. Peace out. Dadah. Tutup.